Kita kembali di One on One masih bersama Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden. Bang Hasan, ini kita berbicara kemarin ada 2 hashtag ya. Hashtag Indonesia Gelap, hashtag kabur aja dulu. Nah di tengah-tengah sepekan terakhir yang lagi bergejolak ini tiba-tiba Presiden melakukan reshuffle. Apakah ini bentuk dari respon aspirasi teman-teman mahasiswa atau memang sudah, kita tahu reshuffle kan hak prerogatif Presiden ya. Apakah memang bertepatan momentumnya atau seperti apa? Kalau anggota kabinet itu siapapun ya, harus siap setiap saat untuk dievaluasi, dan kalau hasil evaluasinya mungkin ya dianggap misalnya harus diganti ya diganti. Jadi ini bukan karena orang tertentu atau momen tertentu, tapi ini lebih kepada kinerja, penilaian presiden. Jadi kan harus menyamakan apa target-target presiden. Menteri-menteri ini kan pembantu presiden. Yang dapat mandat itu presiden, yang dapat mandat berkuasa itu presiden. Kita ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi kalau presiden bilang kamu ada tugas lain ya bisa juga. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi, tapi dilihat kamu cocok di tempat lain ya kamu nanti dapat tugas lain ya, tempat ini diisi dari orang lain, itu bisa seperti itu. Kira-kira presiden akan lakukan evaluasi lagi nggak nih di kabinetnya? Kalau itu keniscayaan. Evaluasi itu sebuah keniscayaan. Dalam waktu dekat? Setiap hari ada evaluasi. Evaluasi yang berujung reshuffle, ya meskipun yang tahu hanya presiden ya. Ujungnya itu kan ada orang yang berteori dulu 6 bulan kan. Ini baru 4 bulan presiden sudah lakukan reshuffle. Atau karena mungkin kemarin kan sempat kementerian yang dipimpin itu sempat bergejolak kan, penolakan dari karyawan, berprotes segala macam dari pegawai. Jadi penilaian kan tidak hanya satu aspek. Jadi penilaian presiden pasti memikirkan segala macam aspek. Jadi tidak bisa hanya sekedar misalnya like and dislike, nggak bisa seperti itu. Atau ada 1-2 masalah, tidak bisa seperti. Jadi harus memikirkan secara keseluruhan apakah akan bisa bersama-sama mencapai target yang diinginkan oleh presiden, atau apakah orang ini lebih cocok untuk ditempatkan di tugas yang lain. Begitu juga ini banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Jadi kalau menurut saya presiden hari ini memang harus memikirkan ya target-target beliau. Jadi kalau nggak sama targetnya dengan target presiden, ya evaluasi pasti akan dilakukan oleh beliau. Nggak seirama, nggak seiring sejalan sama presiden langsung gitu ya evaluasi ya? Ya banyak hal lah, dan tapi harus menyeluruh. Jadi presiden tidak mengambil hanya 1 kejadian, 2 kejadian, tapi secara keseluruhan dan dipikirkan ini bisa jalan nggak kira-kira. Nah, kita bergeser ke tema yang lagi hangat di hari ini, Bang, terkait dengan retreat kepala daerah. Di tengah-tengah himbauan efisiensi pemotongan 300 triliun bahkan. Kalau nggak salah ada 3 tahap ya ini rencananya pemotongannya. Apa? Efisiensinya? Oh bukan, kalau dari APBN itu hanya yang 306. Tidak ada tahap selanjutnya? Kalau informasi yang saya dengar sampai 750 triliun. Jadi gini, yang pertama itu sudah ada dicadangkan di Bendara Umum Negara. Itu tahun 2024, 300 triliun. Dari APBN tahun 2025 kita efisienkan 306 triliun. Ada nanti yang akan menjadi modalnya Danantara itu bersumber dari dividen BUMN. Jadi bukan dari APBN yang 3.000. Totalnya dari itu clear ya jadinya ya. Nah terakhir, di tengah efisiensi retreat yang cukup memakan anggaran banyak ini, gimana jawabannya apa? Enggak, justru ini sangat hemat. Sangat hematnya dari mana? Kita ingin mengawal di daerah itu punya 1.200 triliun total. Ingin mengawal, ingin mengarahkan, ingin memastikan bahwa 1.200 triliun ini punya dampak di masyarakat. Dan sekarang pemantapan, training diklat yang diperintahkan oleh undang-undang terhadap Mendagri, diperintahkan undang-undang terhadap Lemhanas. Kalau dulu tuh ada 2 tuh. Kemendagri juga harus melakukan diklat, berikan pelatihan, pembinaan kepada pemerintah daerah. Lemhanas juga harus memberikan pemantapan terhadap pemerintah daerah. Sekarang digabung. Dulu itu biasanya dengan retreat ini jadinya, dengan glamping ini yang dianggap orang buang-buang anggaran. Enggak. Kemendagri itu dulu diklatnya 2 minggu. Lemhanas itu diklatnya 1 bulan. Sekarang dua-duanya digabung. Kemendagri bekerja sama dengan Lemhanas, diklatnya 7 hari.
Jadi ini jauh lebih efisien. Lebih efisien. Jauh ya. lebih efisien. Oke, baik. Terima kasih Kepala Komunikasi Presiden Bang Hasan Nazmi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi memberikan penjelasan yang Ya, semoga. menjawab pertanyaan dari para Semoga. masyarakat. Jadi luar nggak ada sana. salah paham lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Hasan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pemirsa di One on One pekan depan. Saya Dwi Angia. Selamat malam. Sampai jumpa.